Setelah kemarin kita jalan-jalan pakai Zebra ke Palembang, bisa kalian lihat di belakang ini engine-nya si Estilo D16 VTEC ini sudah nempel di engine bay-nya yang sudah dicat warna abu monyet. Nah, makanya itu sekarang waktunya kita untuk balik lagi ke realita. Tapi sebelum kita lanjut ke seri pasang turbo dari nol, yaitu episode fabrikasi, kita bakal ngejelasin dulu teknik dasar dari fundamental TIG welding. Jadi kalian nggak akan terlalu bingung ini gimana cara pakainya, kok bisa kayak gitu. So, saya Manuzi, video hari ini saya akan menjelaskan fundamental mengenai TIG welding. Jadi aku akan menjelaskan apa itu tungsten, apa itu gas lens, apa itu cup gas, apa itu TIG torch, dan yang terpenting adalah bagaimana cara menggunakan mesin welding yang biasa aku gunakan, yaitu Vector Welding London 2400. Disclaimer, saya bukan welder profesional, apalagi welder certified, tapi setidaknya aku bisa berbagi hal apa saja yang sudah aku dapatkan dalam proses TIG welding secara otodidak ini. Oke, sebelum kita masuk ke teorinya dan ke prakteknya, ini aku udah nyiapin beberapa contoh materi ya. Nah, aku bakal jelasin dulu perlengkapan apa saja yang kalian perlukan untuk memulai sebuah yang namanya fabrikasi atau ngelas TIG atau TIG welding, atau biasa orang Indonesia nyebutnya tuh las argon. Yang pertama adalah yang pasti mesin las. Di sini aku pakai Vector Welding London 2400. Walaupun bentuknya kecil seperti ini, tapi dia sudah AC DC TIG welding. Jadi hampir sudah semua material dia bisa las, mulai dari besi biasa, aluminium, stainless steel, bahan titanium, bahkan magnesium pun mesin ini capable untuk ngerjainnya. Tuh baik lagi ke skill weldernya, apakah capable atau tidak. Tapi yang pasti mesinnya dia sudah capable. Nah, di dalam paket pembelian ini sudah termasuk TIG torch, ukurannya ukuran WP17. Jadi ini ukuran medium, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Nah, selain TIG torch, mesin ini pun bisa ngelas MMA alias las listrik. Jadi dikasih juga untuk capitannya. Walaupun memang jarang aku pakai, tapi ya aku kentung sini siapa tahu perlu. Nah, dikarenakan las argon, maka kalian perlu yang namanya tabung. Nah, ini tabung argonnya aku pakai yang 6 meter kubik. Ini memang besar, tapi kalian kenyang, nggak akan capek ngisi dan lain-lain. Biasanya sih untuk tabung argon ini kita deposit di perusahaan gas, habis itu kita tinggal refill aja. Nah, selain itu kalian juga perlu yang namanya argon regulator, karena kita perlu ngatur untuk debit argon seberapa banyak yang dikeluarkannya. Nah, untuk ukuran seberapa banyak argon yang kita gunakan atau satuannya itu liter per menit, itu tergantung dari cup yang kita gunakan. Di sini ada beberapa ukuran cup. Yang pertama ini cup regular, tidak memerlukan gas lens, tapi aku lebih suka pakai yang aftermarket atau yang stubby kit. Ini istilahnya stubby kit. Di sini ada ukuran 4, 5, 6, 7, 8, dan yang lebih spesialnya lagi adalah di dalam sini sudah termasuk cup kaca ukuran 12. Ini aku biasa pakai untuk ngelas stainless supaya lebih bersih hasilnya. Di sini juga ada beberapa ukuran untuk gas collet dan gas lensnya. Ada yang 1 mili, ada yang 1,6, 2,4, dan 3,2. Nah, ukuran ini tergantung dari tungsten yang kalian gunakan. Aku di sini ada beberapa pilihan tungsten, semuanya pakai merek Stalwart. Ini salah satu tungsten yang paling enak yang pernah aku pakai. Aku biasa pakai ada yang warna merah, hijau, dan biru. Nah, kalau tungsten banyak banget variannya, tapi yang biasa aku gunakan adalah yang ini, yang merah. Dia 2% thoriated, ukurannya 1,6. Ini biasa aku pakai untuk ngelas stainless, ngelas besi. Pokoknya 80% aku menggunakan tungsten 2% thoriated ini. Nah, di sebelah kanan ini ada dua jenis lagi tungsten. Yang ini 1,6 dan yang ini adalah 3,2. Ini aku gunakan untuk AC TIG welding alias untuk ngelas aluminium. Kenapa beda? Karena karakternya pun berbeda. Jadi kita menggunakan material tungsten yang berbeda. Untuk yang sebelah kanan ini dia, wow, ini gede banget. Ini ukurannya 3,2. Aku pakai biasa untuk yang amperage-nya gede, karena AC TIG welding ini atau ngelas aluminium itu memerlukan ampere yang lebih besar ketimbang DC welding. Jadi kalau pakai yang DC pakai 1,6 sudah cukup. Sedangkan kalau pakai aluminium, aku terkadang kalau misalnya materialnya tebal, karena ampere harus gede, jadi pakainya yang 3,2 ini. Nah, itu tungstennya. Dan yang terakhir adalah filler. Filler ini tergantung dari material yang akan kalian las. Ada yang stainless, di sini aku pakai ER308L. Kemudian untuk yang aluminiumnya aku pakai ER4043 kalau nggak salah ya, aku lupa. Dan ini ada kuningan juga, belum pernah aku nyobain sih, cuman aku stok. Dan ini ada ER70S, ini untuk carbon steel. Tapi yang sering aku pakai adalah ER308L. Jadi materialnya walaupun besi biasa, aku selalu gunakan ini supaya hasilnya lebih rapi dan lebih kuat. Ini ukurannya 1,6, 1,6, hampir semuanya 1,6. Tapi kalau kalian ngelasnya yang lebih tipis, aku sarankan kalian menggunakan yang lebih tipis juga untuk materialnya. Ini aku kawat ER308L juga, diameternya 0,7. Ini biasa aku pakai untuk ngelas-ngelas material yang tipis, 1,2, 1 mili. Jadi pakainya yang ini. Selain yang tadi itu, yang wajib kalian punya juga adalah safety atau safety equipment kalian. Yang pasti kalian perlu sarung tangan.
Ini sarung tangannya kalau TIG emang harusnya agak lebih tipis. Ini biasa aku pakai kalau ngelas listrik atau las mic pakai ini. Helm ini wajib, jangan pernah kalian ngelas tanpa pakai helm. Selain itu kacamata atau safety glass karena kalian perlu najemin yang namanya tungsten. Tungsten ini harus selalu tajam. Dan alat pendukung lainnya seperti magnet siku, magnet yang ini, dan fingertip seperti ini anti panas, jadi tangan kalian masing sini. Nah, ini bisa nempel ke material weldingnya gini, jadi biar tangan kalian nggak kepanasan karena ini bakal jadi panas banget materialnya. Ya, inilah semua equipment yang kalian perlukan. Oh ya, satu lagi, ini meja las atau troli las karena kita ini ada arus bawa tabung kemana-mana, jadi aku sarankan kalian bikin troli las seperti ini, ada bannya. Ini bisa dilipat, jadi kalau kalian mau ngelas-ngelas tinggal tarik trolinya, semua satu paket alat las ini sudah di dalam satu troli. Jadi ini sangat-sangat mempermudah kalian kalau kalian harus pindah-pindah welding position atau welding pointnya. Jadi kalian mau ngelas di sudut sana, di dalam, di luar sana, nggak jadi masalah karena ini sudah satu paket semuanya. Oh ya, nggak lupa juga kalian selalu sedia aseton untuk cleaning material welding yang akan kalian las, karena dalam TIG welding ini kebersihan atau preparing dalam welding itu merupakan 80%, 20%-nya baru kita welding. Nah, sebelah kanan ini kita sudah ada beberapa kupon welding atau plat strip. Ini SS304, yang sebelah kanan ini besi biasa, regular, dan ini adalah aluminium. Aku lupa seri berapa, pasti ini aluminium, tebalnya 2 mili. Kita bakal coba welding menggunakan London 2400 sambil aku jelasin ini gimana cara pakainya. Untuk settingannya ini karena sudah digital, jadi sebenarnya sangat-sangat sederhana. Kalian tinggal lihat manualnya seperti ini, sudah terpampang jelas ini untuk apa, tulisannya untuk apa. Tapi bakal aku jelasin lagi lebih detailnya supaya agak lebih paham ini fungsinya untuk apa. Sebelah sini ada tombol untuk load memory. Kemudian ini untuk nge-save, ini untuk pilihan DC welding atau AC welding. Sebelah sini untuk stage, biasa aku pakai yang single atau yang langsung pencet lepas langsung mati. Ini pilihan untuk MMA weld atau MOTIG weld, dan ini untuk pulse. Nah, kita mulai dari yang paling bawah. Ini adalah pre-flow. Ini seberapa lama gas akan dikeluarkan terlebih dahulu. Aku biasa pakai 0,7 supaya tidak ada oksigen yang tersisa. Kemudian untuk start ampere-nya aku pakai minimum. Biasanya ya regularinya aku pakai minimum 10 ampere karena aku biasa ngelas untuk material-material tipis. Sedangkan selanjutnya ini adalah upslope. Upslope time ini dari 10 ampere ini menuju primary ampere ini berapa lama? Aku memerlukan yang instan 0,1, jadi dia langsung naik ke primary amperage. Di sini aku pakai 47, tergantung ketebalan kalian. Tapi rule of thumb-nya adalah 40 ampere per 1 mili material atau base material kalian. Tapi itu tergantung dari travel time kalian. Nanti bakal kita cobain deh. Setelah primary ampere di sini ada downslope sama seperti upslope, cuman dia kebalikannya. Kemudian finish amperage, aku juga sampai saat ini jarang pakai. Dan yang terakhir adalah post flow. Ini agak lama. Kenapa agak lama? Karena ketika material kalian masih berwarna merah, supaya si molten metal itu masih terlindungi oleh gas argon. Jadi agak lama. Ini biasanya aku pakai 4,5 atau pakai 5 bahkan atau pakai 6. Kalau misalnya materialnya memang material yang tebal. Tapi kalau misalnya pakai material tipis, kita agak biar sedikit semat argon, kita pakainya 3 detik. Nah, itu yang menu utamanya. Kalau misalnya kita mau pakai pulse ya, jadi ada kedipannya seperti ini. Ini ada menunya pulse, kita nyalain dulu. Nah, di pulse ini ada menu tambahan. Selain primary amperage, kita ada yang namanya base amperage. Jadi dari 49 baik ke 10, dari 49 baik lagi 10. Nah, selain ada base amperage, ada juga yang namanya duty cycle. Jadi ini seberapa lama si primary ampere ini bakal aktif. Untuk saat ini aku biasa pakai 70%. Jadi 70% 49 ampere, kemudian yang 30%-nya lagi adalah yang 10 ampere atau base amperage. Dan itu ada juga yang namanya hertz. Ini adalah frekuensi dalam satuan detik. Jadi dalam 1 detik ini base amperage. Jadi seberapa cepat dia bolak-balik. Ini kalau misalkan kalian mau pakai yang lambat pakai 1 hertz, tapi kalau misalkan mau cepat seperti ini, aku biasa pakai 12. Itu tergantung selera kalian, kemudian tergantung juga travel speed kalian. Cuman biasanya aku pakai 12 hertz. Dah, itu untuk pulse. Kalau mau AC welding, kita pilih yang ini. Oke, sini sudah AC welding. Bakal ada menu tambahan lagi. Nah, selain sampai tadi post flow, kalau kita pencet lagi, ini ada yang namanya cleaning. Ini sama seperti duty cycle yang pulse juga, namun dia ini pemilihannya antara cleaning effect-nya mau berapa persen. Biasanya aku maksimalin di 30 supaya hasil welding aluminiumnya lebih bersih. Selain ada cleaning effect atau duty cycle-nya, ada juga yang namanya frekuensi. Semakin besar frekuensi, semakin cepat pertukaran antara positif negatifnya. Karena AC welding kan dia positif negatif ditukar secara cepat. Jadi analogi sederhananya, kalian nuker
nuker ini nih, nuker cara cepat, seberapa banyak secara cepat nuker si positif negatifnya ini. Di sini tertuliskan 200 Hz, berarti dalam 1 detik itu dia nuker positif negatif sebanyak 200 kali. Semakin besar angkanya, semakin tinggi frekuensinya, sudah jelas. Kegunaannya apa? Aku pakai frekuensi tinggi ini untuk ngelas aluminium dengan material yang tipis. Nah, kalau misalkan materialnya agak tebal, aku turunin sekitar sampai 120, 125 atau 90. Ingat, dalam hal ini tidak ada patokan khusus. Ngelas ini settingannya kayak gimana, tidak ada. Itu tergantung skill kalian, tergantung material kalian, semuanya baik lagi terhadap kondisi dan situasi tertentu. Cuman biasanya kalau misalkan aku pakai materialnya yang tipis, ngelas pipa aluminium atau ngelas radiator, itu pakai yang 200 Hz ini. Dah, itu saja settingannya, tidak terlalu banyak. Kalau misalnya kalian mau ngelas listrik, kalian tinggal pencet yang ini, atau ini kita ganti mode kelas MMA. Pencet, ini settingannya hanya ada amperage, seberapa tinggi ampere kalian. Kemudian ada ini anti stick, aku belum pernah pakai sih kalau yang ini, jadi aku masih kurang paham. Dengan settingan stok aja udah enak, tinggal kalian mainin ampernya aja. Sedikit tambahan, mesin ini juga bisa disupport oleh pedal control, jadi kalian bisa ngatur amperage ini on the fly. Contoh, kalian setting 75, kemudian kalau kalian punya pedal control seperti ini, kalau kalian injak pol si pedalnya itu baru sampai 75. Tapi kalau misalnya kalian gantung setengah, ya berarti setengahnya dari 75 ampere. Pedal control itu sangat-sangat terpakai kalau misalnya kalian kelas material yang agak sedikit sensitif atau tipis. Jadi kalian bisa ngatur amperage-nya on the fly, tidak perlu muter-muter ketika lagi ngelas, oh kepanasan, kalian turunin. Kalau misalnya pakai pedal control, kalian tinggal injek atau lepas, itu sangat-sangat terpakai. Cuma saat ini juga aku masih pakai switch yang ada di torch-nya. Hanya dengan menggunakan switch seperti itu juga sudah bisa mulai untuk fabrikasi TIG welding ini. Cuman kalau misalnya kalian punya pedal control, itu lebih enak lagi. Oke, cukup dengan teorinya. Sekarang kita cobain ngelas ya. Tadi aku udah bilang kita sudah ada 2 material, yaitu plat SS304. Yang kedua, aku juga punya mild steel atau besi biasa. Dan yang ketiga, aku punya aluminium dengan tebal 2 mili. Kita cobain pakai mesin las London 2400 ini. Oke, sekarang di depan kalian sudah ada yang sebelah sini, ini adalah stainless steel SS304. Sedangkan yang sebelah kiri aku ini adalah mild steel, jadi besi biasa atau carbon steel. Sekarang kita bakal cobain welding pakai tungstennya yang 2% thoriated dari Stalwork. Ini ukurannya 1,6 mili, tadi aku udah cerita. Dan pastikan kondisi tungsten kalian selalu dalam kondisi tajam seperti ini. Karena kalau misalkan tidak tajam, ya nanti hasilnya si arc-nya bakal kemana-mana. Kita akan welding dulu yang mild steel ya. Jadi yang stainless nanti, karena kita bakal pakai cup yang berbeda. Untuk mild steel ini ada 4 bagian. Yang pertama kita bakal lakukan yang namanya butt welding. Butt welding itu ujung sama ujung ketemu seperti ini. Kemudian yang satunya lagi kita akan melakukan yang namanya lap joint. Jadi ditumpuk seperti ini. Untuk yang mild steel aku pakai cup ukuran 5, ini sudah pakai gas lens, dan untuk gas flow-nya ini sekitar 5 LPM. Untuk fillernya walaupun kita pakai mild steel, tapi tetap aku pakai filler ER308 ini. Karena kalau misalkan pakai carbon steel itu agak sedikit kotor. Supaya hasilnya lebih bersih kita pakai stainless steel walaupun materialnya adalah carbon steel ya. Untuk settingannya kita tanpa pulse, primary amperage-nya 75, pre-flow-nya 0,6, start amperage-nya 10, up slope-nya 0,1, primary 75, down slope-nya 0,1, finish amperage-nya 10 ampere, dan post flow-nya 3. Oke, untuk ini kita tack welding dulu ujung sama ujung. Oke, setelah di tack welding, yang pertama kita akan cobain tanpa pulse ya. Mungkin kalau di kamera kalian agak susah ngeliatnya, tapi yang penting tungsten dengan filler dan dengan materialnya jangan sampai bersentuhan. Nah, ini tanpa pulse. Selanjutnya kita cobain pakai pulse. Nah, ini kita pakai pulse. Untuk pakai pulse, base amperage-nya 30 ampere. Kemudian duty cycle-nya 70% dan hertz-nya 12 Hz. Ini supaya lebih cepat. Sisanya sama aja, tidak ada yang berubah. Oke. Agak panas sih. Nah, ini kalian bisa lihat di sebelah kanan ini kita tanpa pulse. Kemudian yang di sebelah kiri, yang di sini ini menggunakan pulse dan tanpa filler alias fusion weld. Jadi memang lebih rapi, cuman penetrationnya kurang dan strength-nya juga kurang. Jadi aku lebih prefer yang sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini tanpa pulse, ini dengan pulse. Ingat ini carbon steel ya, bukan stainless steel. Jadi kalau ada agak abu-abu gini memang begitu. Tapi so far selama kalian tungstennya bersih, fillernya bersih, materialnya bersih, hasilnya insya Allah bersih. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut ke
lap join istilahnya. Oke, untuk yang lap join sama aja, kita matiin dulu pulse-nya, kita turunin lagi amperage-nya ke 75 karena ini menggunakan materi yang sama. Kita take weld dulu ujung sama ujungnya. Seperti biasa, yang sebelah kanan ini bakal kita lakukan tanpa pulse, yang sebelah sini kita pakai pulse. Oke, ini fusion weld. Kita cobain untuk yang sebelahnya lagi pakai pulse. Settingannya kurang lebih sama, cuman primary amperage-nya kita naikin ke 95. Jadi suaranya kalian bisa denger ya. Nah, itu kena itu tungsten sama filternya tadi bertabrakan. Pro tip, ketika post flow-nya masih nyala, biasakan torch kalian masih berada dalam posisi welding. Jadi itu untuk melindungi walaupun sudah berhenti si arc-nya, tapi ini weld pole-nya alias si materialnya masih warna merah. Jadi dia masih rentan untuk teroksidasi. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini hasilnya memang agak sedikit kotor, nggak rapi, kurang konsisten. Tapi ya karena newbie, sama-sama newbie, jadi wajar lah ya. Tapi so far hasil weldingnya bersih, tidak ada yang terkontaminasi dan lain-lain. Nah, di sebelah sini kalian bisa lihat ini tanpa pulse. Kemudian yang sebelah sini ini kita pakai pulse. Bisa kalian lihat di sini memang lebih enak yang pakai pulse karena panasnya lebih terkontrol. Sedangkan kalau yang konstan pakai 75 ampere itu travel time tangan aku belum mampu untuk ngejarnya. Oke, ini untuk yang hasil. Sekarang kita cobain untuk welding SS304 ini ya. Tapi sebelum itu kita ganti dulu cupnya. Kita ganti cupnya pakai yang glass, ini ukuran 12. Walaupun materialnya kaca tapi ini kurang lebih fungsinya sama. Yang pasti adalah tetap kalian harus menggunakan gas lens ya. Oh ya, untuk glass cup ini dia tidak ada dratnya. Jadi ini kita menggunakan o-ring di dalamnya. Jadi untuk stubby kit ini memang aku sarankan kalian belinya memang beli kit ya, itu akan mempermudah hidup kalian. Kalau kalian fancy, kalian bisa pakai merek CK Worldwide atau kalian bisa pakai merek Fury. Tapi karena kita amatir dan waktunya belum ada, ya kita pakai yang biasa aja. Oh ya, untuk tungstennya, karena tadi kita dipping sekali, ini ujungnya sudah agak kurang bagus. Kita ganti tungstennya ya. Jadi tungsten itu harus selalu dalam kondisi tajam. Itu ada beberapa model, ada yang 30 derajat, ada yang 45 derajat. Itu tergantung selera kalian, nyamannya kalian seperti apa. Nah, ini kita sudah dimasukin tungstennya. Kalau pakai cup yang lebih besar, kita bisa tongolin si tungstennya lebih jauh. Ini sangat berfungsi ketika kalian welding kolektor di header atau kalian welding tempat-tempat yang sempit. Ini bisa lebih jauh karena kita pakai gas lens dan cupnya cup besar. Oh ya, karena cupnya kita pakai yang besar, kita naikin juga gas flow-nya jadi sekitar 8 liter per menit. Yang pertama kita butt join juga tanpa pulse. Settingannya kurang lebih sama, tapi post flow-nya aku tambahin karena ini material stainless, kita tambahin jadi 4,5 detik. Take weld dulu. Dari hasil take weldnya colorless, sebenarnya ini hasil welding yang bagus itu seperti ini, dia colorless, tidak ada warna biru apalagi abu. Seperti biasa yang sebelah kanan kita tanpa pulse ya. Oke, kita lanjutin pakai pulse. Untuk pulse-nya sama, cuma primary amperage-nya kita naikin ke 90. Kemudian yang bawahnya kita naikin ke 40. Oke, tadi sempat dipping sekali. Nah, kalian bisa lihat di sini warnanya oke banget, keluar pelangi. Ada juga beberapa yang colorless, tidak ada kotoran dan lain-lain. Ini pakai pulse dan tidak pakai pulse. Sekarang kita cobain yang lap join. Kalau ada di antara kalian welder profesional, ngeliat aku seperti ini, banyak banget kekurangannya. Tapi setidaknya kita bagi-bagi ilmu di sini ya. Take welding dulu ujung sama ujungnya. Sebenarnya aku lebih suka pakai pulse karena apa? Karena belum punya pedal control. Jadi kalau pakai pulse kita temperaturnya bisa lebih terjaga. Soalnya travel time kita belum bisa cepat, tangan kita belum bisa cepat. Jadi dengan pakai pulse, jadi si material ini tidak akan sampai kepanasan atau bahkan sampai gosong. Nah, untuk kali ini full aku pakai pulse ya, tidak akan kasih filler. Untuk amperage-nya sama sekitar 90. Kita akan pakai metode fusion welding.
Kalau misalnya di kamera agak susah ya, tapi di sini bisa terlihat jelas kita karena materialnya tebal, jadi fusion welding seperti ini kalau misalkan non struktural ini tidak akan menjadi masalah. Tahan dulu, ini post flow, material kalian masih tutung. Oke. Bisa lihat di sini ini full menggunakan pulse dan heat affected zone-nya pun tidak sampai kemana-mana ya. Heat affected zone-nya masih tetap kecil karena travel time kita cepat dan temperaturnya tidak terlalu tinggi. Sebenarnya temperatur itu bukan karena amperage yang besar, namun travel time. Kalau misalnya kita pakai ampere kecil juga, ini bakal jadi tutung karena kita bakal diam lebih lama di sini untuk melting. Sedangkan pakai ampere besar, kita bakal lebih cepat. Soalnya dia melting lebih cepat, jadi kita bisa langsung geser lagi. Jadi ini bakal jauh lebih bersih. Udah cukup, ini sudah oke ya. Kita geser ke aluminium. Aluminium ini dia material yang sangat unik. Fillernya aku pakai ER4043 ya, kalau nggak salah ER4043. Sebelum itu tungstennya harus kita ganti dulu. Nah, ini tungstennya aku pakai Storework yang 1,6 mili. Ini memang dia untuk pure WP. Jadi ini memang khusus untuk las AC. Kalau misalnya kita pakai yang ini, tungstennya bakal cepat menghilang. Jadi ini memang dikhususkan untuk DC welding. Ini untuk AC TIG welding. Karena kalau untuk AC welding, ini ujungnya bakal bentuk bola seperti ini. Untuk aluminium, kalian bisa pakai ukuran cup yang lebih kecil karena sebenarnya aluminium tidak perlu coverage area atau gas area yang bersih-bersih amat. Namun aluminium itu agak sedikit unik karena dia punya lapisan oksidasi di luarnya. Jadi untuk aluminium aku kembali lagi pakai cup gas range nomor 5. Jadi sama kayak tadi kita pakai yang nomor 5. Oh ya, walaupun memang nanti ini bakal jadi bulat, tapi biasakan kalian ini ujungnya kita bersihkan, jangan sampai ada kontaminasi. Jadi ini tadi dua-duanya sudah aku grinding lagi, sudah aku tajemin lagi, walaupun nanti ujungnya bakal jadi bulat juga. Ini kita pakai cupnya nomor 5 juga, balik lagi tetap pakai gas range. Flow-nya kita balikin lagi ke 5 liter per menit. Untuk settingannya di sini ada DC dan AC welding. Karena kita mau ngasih aluminium, jadi kita pindahin ke AC welding. Nah, ini sudah AC welding. Dan untuk settingan lainnya ada option yang terbuka lagi. Pulse-nya matiin dulu ya, kita akan pakai pulse. Untuk preflow-nya tetap 0,6, start amperage-nya 10, absorb-nya tetap 0,1. Amperage-nya kita turunin dulu ke 80, 75. Down slope-nya tetap, finish amperage-nya tetap, post flow-nya 3 detik. Nah, ini ada option baru. Ini untuk cleaning. Jadi 30% dia bakal berada di bagian bawah atau di negative side. Nah, ini untuk cleaning atau AC balance. Ini balance-nya aku bisa di 10. Ini minimum cleaning effect, sedangkan 30 ini maksimum cleaning effect. Nah, untuk frekuensinya, semakin kecil frekuensi biasanya kita pakai untuk material aluminium yang lebih tebal. Tapi kalau misalkan karena ini kita tipis hanya 2 mili, jadi kita mentokin ke 200. Ini gunanya supaya cleaning effect yang lebih baik dan si paddle atau si weld flow dari aluminium ini tidak akan kabur. Jadi seperti itu settingannya. Kita bisa mulai. Suaranya agak sedikit aneh, jangan kaget ya. Nah kalau AC welding memang begini, jadi kalian jangan kaget. Bentuknya memang bulat, tapi yang pasti warnanya harus bagus. Jangan ada abu atau jangan ada apa. Bentuknya bulat seperti ini, ujung kayak ballpoint. Ini tungstennya sudah siap untuk mulai, karena tadi kita dibentuknya bulatin dulu. Seperti itu kurang lebih untuk aluminium. Bisa lihat sini heat affected zone-nya tidak terlalu besar dan hasil weldnya pun lumayan bersih karena ini sebenarnya harusnya di preparing atau cleaningnya itu memang lebih lagi daripada stainless steel yang mudah teroksidasi. Tungstennya ini enak banget, tungstennya bersih ujungnya. Ini hasil weld aluminium dari seorang amatir dengan settingan tadi sudah aku sebutin. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita cobain lagi kalau misalkan frekuensinya kita turunin ya. Kita cobain frekuensinya turunin ke 120. Karena orang-orang banyak bilang nyebutnya standarnya di 120. Kita cobain kalau di 120 seperti apa ya. Side by side-nya. Oke. Dari suaranya kalian bisa dengar dia lebih deep. Sudah terbentuk wavefront-nya. Ini menggunakan 120 Hz. Kalian bisa lihat di sini agak sedikit abu warnanya. Sedangkan untuk yang bagian tadi yang pakai 200, karena ini tadi untuk yang pakai 200 ini dia lebih bersih, dia lebih mengkilat, dia lebih shiny. Ini pakai 120 Hz ya. Sekarang kita cobain lagi, turunin lagi frekuensinya karena ini menu ini yang sering dipakai di AC welding. Kita pakai 80. Ini suaranya lebih aneh lagi nih. Aneh ya suaranya ya. Walaupun sudah terbentuk deep
dit 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 dit. Oke. Warnanya makin sini makin dull dan banyak black pepper kalau nggak salah ya. Ini namanya banyak black pepper. Jadi conclusionnya, kalau untuk material tipis, aku sarankan kalian bisa pakai frekuensi tertinggi dari mesin kalian. Mesin London ini sampai 200 Hz. Kita cobain lagi ya, apakah memang benar atau memang ini karena kebetulan aja. Kita cobain lagi, ini 200 Hz lagi ya. Suaranya enak, cepet banget, wall-wallnya terbentuk. Dit, 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 dit. Oke. Nah, kita kembali lagi ke hasil weld yang pertama. Kalian bisa lihat ini 200 Hz, 120 Hz, 80 Hz, dan kita balik ini ke 200 Hz. Dia lebih mengkilat, jauh lebih bersih, enak banget lihatnya. Jadi pro tip, untuk material tipis kalian bisa pakai frekuensi yang tinggi. Sedangkan untuk aluminium dengan yang lebih tebal, kalian bisa menggunakan frekuensi yang lebih rendah karena dia penetrate-nya lebih bagus lagi. Kita coba lagi deh ya, biar kalian penasaran. Ada satu lagi settingan, yaitu cleaning effect. Nah, kita cleaning effect-nya kurangin ke 10. Cobain ini, walaupun sama-sama 200 Hz, hasilnya kita lihat seperti apa ya. Cleaning effect-nya agak lama, weld ball-nya terbentuk. Ini kalau aluminium gini enak banget kalau pakai pedal kontrol, karena bisa diatur on the go. Kalau kepanasan tinggal diangkat, kalau misalkan kurang panas tinggal tanemin lagi. Nah, ini dengan cleaning effect duty cycle-nya 10%. Bisa lihat di sini banyak banget kotoran noda-nodanya. Ini duty cycle 30% untuk cleaning effect-nya, sedangkan duty cycle-nya atau frekuensinya 200 Hz. Ini sama-sama 200 Hz, hanya berbeda di duty cycle cleaning-nya. Ini 10%, ini 30%. Kalian bisa lihat perbedaannya. Jadi untuk aluminium, tungstennya pasti bakal berbentuk seperti ini, ujungnya ngebola seperti ini. Tapi yang penting arc-nya itu tidak kabur-kabur. Dia bakal otomatis berbentuk seperti ini. Kalau misalkan kalian aluminium menggunakan yang thoriated 2% seperti ini tungstennya bakal jauh lebih cepat habis. Nah, di sini juga aku punya tungsten yang 3,2 mili ukurannya. Ini biasa aku pakai untuk material aluminium yang lebih tebal, karena untuk aluminium amperage-nya memang lumayan tinggi. Kebayang nggak kalau misalnya kita mau ngelas aluminium 5 mili atau kita mau ngelas radiator aluminium? Makanya aku punya yang 3,2 mili ini supaya kita bisa pakai primary amperage yang lebih besar. Oke, kita masuk conclusion ya. Nah, ini untuk mild steel aku lupa tadi settingannya pakai berapa. Kalian bisa rewind aja lagi. Ini juga fusion welding. Kalau yang ini aku ngedip di sini. Kita kasih filler bagian ini. Ini juga kita kasih filler, makanya dia lebih gendut. Nah, kan ini fusion weld, kita tidak kasih filler. Dan ini kita pakai pulse 12 Hz, dan ini kita fusion weld juga tanpa filler. Kalian bisa lihat semuanya dari hasil welding ini bersih, tidak ada yang teroksidasi sama sekali. Dan heat affected zone-nya pun kecil. Bisa lihat di sini warna pelanginya hanya sampai sini. Sedangkan untuk yang ini memang heat affected zone-nya lebih besar, dan ini juga heat affected zone-nya kemana-mana karena kita pakai cupnya itu cup nomor 5. Ini kita pakai cup nomor 12. Heat affected zone-nya bersih banget, tidak terlalu lebar. Jadi ini weldingannya clean. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah untuk fundamental TIG welding dengan menggunakan mesin las Vector Welding London 2400. Nah, jadi gimana, kalian sudah siap gak untuk video minggu depan? Karena video minggu depan kita akan balik lagi ke serial pasang turbo dari nol, yaitu episodenya itu tentang fabrikasi. Semoga dengan setelah kalian menonton video ini, ketika kita masuk ke episode itu, kalian sudah ada dasarnya terlebih dahulu. Kalian gak akan bingung lagi, itu kok bisa kayak gitu, itu kok kayak gitu, itu gimana caranya. Jadi semoga kalian sudah memahami tentang fundamental TIG welding. Sekali lagi disclaimer, saya bukan welder profesional, apalagi certified welder, tapi setidaknya kita bisa berbagi hal apa saja yang sudah saya dapatkan selama menjalani proses autodidak untuk welding seperti ini. Kuncinya adalah practice, dan jangan pernah kalian malu untuk bertanya. Satu lagi, kalau kalian penasaran di mana aku beli equipment untuk welding, aku selalu beli di Juragan Las. Kalian bisa cek linknya di deskripsi. Mulai dari mesin, tungsten, cup, bahkan sampai fillernya pun aku beli di sana. Dan terima kasih juga untuk TKC Racing Exhaust yang sudah mau mentoring, ngajarin semua hal tentang TIG welding. Untuk update follow Instagram UJBD. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar karena aku bakal respon lebih cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu kita akan memulai untuk proses fabrikasi. Itu videonya agak sedikit berat karena aku juga masih amatir, tapi semoga kita bisa menyampaikan informasi supaya lebih bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren juga Hasan aku ya, lumayan lah.